Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran bercerita tentang iman, tapi dikaitkannya dengan dagang, dengan bisnis, dengan jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, dagang, tijarah. Makanya orang Arab menyebut fakultas ekonomi itu kuliah tijarah. Kuliah artinya fakultas tijarah, dagang. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu dagang? Kuliah fakultas tijarah, dagang, bisnis. Fakultas ekonomi itu disebut dalam bahasa Arab kuliah tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan suatu dagang? Tunjikum min azabin alim. Tapi dagang ini lain. Dagang yang biasanya itu ada orang yang punya barang, ada yang pembeli. Yang membeli dapat barang, yang punya barang dapat uang. Ada manfaat, ada untung. Tapi yang ini lain dia. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan suatu dagang? Tunjikum min azabin alim. Kalau kamu ikut dagang ini, kamu selamat dari azab neraka. Apa itu dagangnya? Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, kau berjihad di jalan Allah. Wa tu'minuna billah, tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah, kau beriman kepada Allah dan engkau berjihad di jalan Allah. Jadi iman dikaitkan dengan dagang. Jadi kalau ada hari ini orang yang memisahkan iman dengan dagang, dagang jalan sendiri, iman jalan sendiri, hancur Islam. Ada sekarang orang yang berdagang jalan sendiri, halal haram hantam saja, tak peduli riba, tak peduli ini tipu, tak peduli ini bohong. Kenapa? Karena agama, iman tidak boleh masuk ke dagang. Yang satu lagi pula sibuk dengan ibadah. Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, puasa sunat Senin Kamis Ayyamul Bait. Sibuk dengan ibadah tapi menjauhi dagang. Akhirnya dagang diambil orang dan iman kita lemah, tidak kuat. Jadi kalau mau kuat, balik ke konsep Al-Quran, sejalan, matching, bersinergi antara iman dengan dagang, dengan bisnis. Lalu kemudian ayat yang paling lengkap dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Quran sholat isya 2 rakaat tidak berbunyi, 2 rakaat berbunyi, 4 rakaat pakai tasyahud awal, pakai tasyahud akhir. Tak ada. Tak ada ayat dalam Al-Quran sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi, 1 rakaat tidak berbunyi. Tak ada. Tapi ayat yang paling lengkap detail dalam Quran adalah kalau engkau menjalin transaksi hutang piutang. Al-Baqarah 282, satu halaman full. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai limit batas waktu tertentu, faktubuhu, tulis. Padahal kita tahu waktu zaman Nabi SAW tak ada kertas di kota Makkah. Al-Quran ditulis di pelepah korma, Al-Quran ditulis di batu, Al-Quran ditulis di tulang onta. Tapi ayat paling panjang dalam Al-Quran tentang tulis menulis hutang piutang, administrasi keuangan. Falyaktub bainakum katibun bil adli, ada satu orang penulis. Walyaktub bima kama allamahullah, hendaklah dia menulis sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah ada 2 orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Sedangkan saksi dalam nikah tak bisa dirubah, hanya 2 orang laki-laki. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, 2 orang saksi yang adil, tak bisa diganti. Sedangkan dalam transaksi hutang piutang boleh 1 laki-laki tak ada, diganti dengan 2 perempuan. Apa maknanya? Jangan sampai terhalang transaksi bisnis hanya karena tak ada 2 saksi laki-laki, bisa digantikan dengan 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan.